software Stellarium. Mari kita lihat bagaimana simulasi dari Stellarium ini untuk memberikan gambaran kepada kita, prediksi, bahkan simulasi posisi bulan pada saat pergantian dari Sya'ban ke Ramadan, dan kemudian nanti kita lihat dari Ramadan ke Syawal, dan yang ketiga adalah untuk menandai datangnya bulan Zulhijjah. Oke, sahabat sekalian, kita akan mencoba melihat simulasinya melalui software Stellarium. Nah, kita sekarang melihat di sini di bagian bawah ini ya, ada waktu tahun 2022, bulan 3 Maret. Nah, tanggal 31 hari ini pada saat kita merekam ini. Nah, apa yang terjadi pada jam 4 lebih 20? Maka kita melihat ini di bagian timur ya. E ini adalah east, timur. Pada jam 4 pagi lebih 20, Jupiter mulai terbit. Maka kalau kita gerakkan simulasi ya, simulasi Jupiter akan naik ke atas, jamnya terus bergerak, kemudian disusul oleh terbitnya bulan. Ya, yang kita beri tanda merah ini. Nah, ketika dinaikkan lagi, maka kita akan melihat matahari terbit sekitar jam, ini didahului oleh Merkurius ya. Nah, akan terbitlah ini matahari sekitar setengah 6 pagi. Maka terus akan bergerak, kita lihat pergerakannya. Nah, matahari sudah terbit, bulan ada di atasnya. Kemudian Jupiter lebih di atasnya lagi, ini ada Merkurius. Nah, maka kita coba gerakkan secara cepat per jam. Ini jam 6, sekarang kita gerakkan jam 7. Matahari meninggi, jam 8 meninggi ya. Kita tarik, coba lihat. Nah, meninggi ke puncak langit jam 9. Kita naikkan lagi jam 10, jam 11. Nah, dia mulai menuju ke puncak langit, jam 12 ada di puncak langit. Kemudian jam 1 dia mulai turun. Ya, jam 2, jam 3. Coba kita tarik, kita lihat di bagian barat. Nah, sahabat sekalian, kita lihat di sini W adalah west, yaitu barat, ufuk barat. Jam 3 sore, posisi dari matahari dan bulan sudah tergelincir ke arah ufuk barat. Jupiter tenggelam duluan, kemudian yang tenggelam berikutnya adalah bulan. Jadi bulan sudah tenggelam sebelum mataharinya tenggelam. Maka pada saat maghrib, tanggal 31 Maret, ternyata pada saat maghrib, ya kalau ini kita lanjutkan, nah Merkurius tenggelam, matahari tenggelam, bulan sudah tidak kelihatan di angkasa, tidak kelihatan di ufuk barat. Artinya pada tanggal 31 Maret ini, sesungguhnya belum hadir bulan baru, dalam konteks ini adalah bulan Ramadan. Nah, maka kita akan melihat di tanggal berikutnya. Ya, ini 31 kita naikkan menjadi tanggal 1 April. Pada tanggal 1 April, di sekitar jam 16 sore, ternyata posisi bulannya di atasnya matahari. Jadi kalau ini kita tarik lagi, tadinya kalau kita tarik sampai terbit, maka yang terbit duluan itu adalah matahari, bulannya ketinggalan. Sehingga kalau kita tambah waktunya, kita simulasikan pergerakan waktunya, maka matahari bersama bulan akan bergerak menuju tempat tenggelamnya. Jupiter ini akan tenggelam duluan. Nah, jam 16 lebih 22. Kemudian, terus berikutnya akan disusul tenggelamnya Merkurius. Pada jam 17 lebih sekitar 25 menit. Nah, ini Merkurius akan tenggelam duluan. Setelah itu, matahari akan tenggelam. Ini kalau kita klik mataharinya ya, di sebelah kiri, di atas kiri ini ada yang namanya azimut atau altitude, ketinggian matahari ini sudah minus 0, atau 0 derajat 4 menit. Artinya ini sudah tenggelam. Kalau kita klik di bulan ya, moon, dan kemudian kita lihat azimutnya ini berada di sekitar 2,5 derajat. Jadi pada tanggal 1 April ketika bulan ini dilihat di ru'yat atau dihitung, dihisab, akan menunjukkan posisinya 2,5 derajat di atas horizon. Ini menunjukkan bulan baru, ya bulan Hijriah sudah datang. Karena hilalnya, ini bulannya ini berada di atas horizon. Ketinggiannya adalah 2,5 derajat pada saat matahari tenggelam. Jadi sahabat sekalian, pada tanggal 1 April ini disepakati secara hisab bahwa hilal atau bulan sabit atau bulan baru sesungguhnya sudah di atas horizon. Hanya akan terjadi perbedaan antara wujudul hilal yang berbasis pada syarat bahwa ketika bulan itu sudah hadir atau muncul di atas horizon, berapapun derajatnya, dan itu sudah disebut bulan baru, ini akan berbeda dengan imkanur ru'yat yang mensyaratkan harus 3 derajat, padahal ini cuma 2,5 derajat. Jadi disinilah muncul perbedaan antara pengguna metode wujudul hilal dan pengguna imkanur ru'yat. Kawan-kawan di Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, maka akan berpuasa pada tanggal 2 April. Dikarenakan pada tanggal 1 April sudah terhitung ya dalam hisab, dalam hitungan bulan sudah di atas horizon.
Tapi bagi kawan-kawan NU dan pemerintah yang menggunakan kriteria Imkanur Ru'yat 3 derajat, ini tidak memenuhi syarat karena cuma 2,5 derajat. Sehingga bulan Sya'ban akan digenapkan 30 hari dan para penganut metode Imkanur Ru'yat akan mulai berpuasa pada hari Minggu tanggal 3. Oke, ini terkait dengan Ramadan. Mari kita lihat bagaimana bulan depannya, yaitu bulan Syawal. Apakah lebarannya akan sama? Kita dengan sangat mudah bisa melihat dari sini ya. Ini April kita naikkan menjadi Mei. Apa yang terjadi pada Mei depan? Nah, kita lihat ternyata pada tanggal 1 Mei jam 17:16 kalau kita gerakkan, kita simulasikan matahari tenggelam ya, di sini mulai tenggelam karena kalau kita klik, kita lihat di bagian kiri atas ini ada azimutnya, ini sudah minus 0 derajat, berarti sudah tenggelam. Lantas kita klik moon atau bulan, kita lihat ketinggiannya, azimut dan altitude-nya adalah 5 derajat. Sehingga sudah bisa dipastikan berdasarkan software ini bahwa lebarannya akan bersamaan. Kenapa? Karena tidak kontroversial, posisi bulannya ada di 5 derajat. Bagi yang menganut wujudul hilal, sudah di atas 0 derajat, wujud, datanglah bulan baru, yaitu Syawal. Bagi yang mengikuti Imkanur Ru'yat, karena di atas 3 derajat, juga sudah datanglah bulan Syawal. Jadi lebarannya kita akan bersama. Nah, jadi sahabat sekalian, lebarannya kita akan bersama. Tetapi yang menarik kalau kita lanjutkan untuk melihat apakah nanti Idul Adha itu bersamaan, ternyata juga kontroversial. Kita tinggal melihat di sini, ini bulan Mei ya atau Syawal, kalau kita tambah 1 bulan lagi, Juni pada tanggal 1 itu masuk Zulqa'dah ya atau Zulqa'dah. Nah, kita tambah lagi untuk mendapatkan Zulhijjah. Jadi kita tambah menjadi 1 bulan lagi. Posisinya ternyata kontroversial. Bisa kita lihat di sini. Pada tanggal 29 Juni itu setara dengan 29 Zulqa'dah. Untuk melihat apakah Zulhijjah sudah datang. Kita akan melihat juga di waktu maghrib. Nah, ini kita lihat jam 17:12. Kalau kita gerakkan saat matahari tenggelam, ya kalau kita klik, ini mataharinya, kita bisa melihat ketinggiannya di sini, ini sudah minus 0 derajat, berarti sudah tenggelam. Berapa tingginya bulan? Kalau kita klik, akan muncul di sini, ternyata cuma 2 derajat. Ya, kurang lebih di 2 derajat. Karena itu kembali lagi kontroversial. Karena 2 derajat berarti belum wujud bagi yang menggunakan Imkanur Ru'yat. Batasnya adalah 3 derajat. Tetapi ini sudah wujud bagi pengguna wujudul hilal. Maka kembali akan terjadi perbedaan pada Idul Adha tahun ini. Oke ya sahabat sekalian, jadi sangat clear ketika kita menggunakan teknologi, karena memang teknologi sudah sedemikian maju. Kita sudah bisa melihat simulasinya kapan datangnya Ramadan, kapan datangnya Idul Fitri, dan kapan